Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan Hasan Hafiji di channel Muhammad Baki. Dan hari ini saya akan membacakan kamus fikih. Dan video kali ini kayaknya sih agak pendek. Nanti setelah saya sholat Jumat kita akan lanjut part 2-nya ya. Dan di sini kalian bisa lihat ada tulisan-tulisan dan juga ada ini pengantarnya adalah bukan pengantar paket ya. Kata pengantarnya Kiai Haji Maimun Zubair. Dan ini ada juga kata sambutan dari Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki. Tanpa lama saya akan membacakan. Nah, ini ada pendahuluan. Daftar isinya dulu. Transliterasi, redaksi, sambutan pengasuh, kata pengantar, sambutan pembaca ahli, sambutan dewan mustahik, daftar isi. Pendahuluannya konsep bermazhab sampai aniyah saja ya hari ini. Ada aniyah, akikah, dibak, dab, gus, hadas dan janabat, haid, haji dan umrah dan yang lain. Pendahuluan konsep bermazhab. Definisi taklid. Taklid menurut istilah adalah mengambil pendapat pihak lain tanpa mengetahui dalilnya. Maksudnya mengamalkan pendapat tersebut tanpa mengetahui dasar pengambilan hukumnya. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dalam permasalahan mengusap sebagian kepala saat berwudu. Kewajiban taklid dalam masalah fikih. Ulama ahlu al-sunnah wa al-jamaah sepakat bahwa wajib bagi yang tidak memiliki kemampuan berijtihad untuk taklid pada salah satu mazhab yang boleh diikuti ketentuan tersebut sebagaimana termaktub dengan jelas di berbagai kutub al-salaf seperti al-Dibaj karya Ibnu Farhun, Umdah, Al-Murid karya Al-Luqani dan lain sebagainya. Bahkan kewajiban tersebut sudah merupakan hal yang maklum, laruri yang dimaksud sebagaimana dikatakan Ibnu Al-Salah sudah tidak ditemukan sejak abad ke-6 Hijriah silam. Bahkan ulama berpandangan bahwa untuk masa sekarang seluruh lapisan manusia untuk saat ini tidak dianggap berdosa dengan terbengkalainya kewajiban kolektif atau fardu kifayah. Fardu kifayah berjihad. Fardu karena untuk masa sekarang tidak ada yang sanggup melakukannya, sementara fardu kifayah tidak dibebankan kepada pihak yang tidak mampu. Dengan demikian pada masa sekarang ini kewajiban taklid berlaku bagi siapa saja tanpa terkecuali. Syarat dan keterangan. Nomor 1. Syaratnya adalah mazhab yang diikuti harus mudawan atau terbukukan. Keterangannya adalah ketentuan mazhab yang terbukukan dan tidak bisa dibaca dalam sub mazhab yang diakui dalam buku ini. Dalam sub mazhab yang diakui dalam buku ini. 2. Muqallid atau
orang yang bertaklid atau orang yang taklid. Ketentuan ini berpijak orang yang taklid harus mengetahui betul semua syarat-syarat dan ketentuan mazhab yang diikuti. Satu halaman lagi saya lupa. Ketentuan ini berpijak dari pendapat yang melarang taufik. Yang ketiga, syaratnya pendapat yang diikuti tidak bertentangan dengan nas Al-Quran, Al-Hadis, Al-Jima' atau konsensus ulama, dan Al-Qiyas Al-Jali. Dengan demikian, tidak diperbolehkan mengikuti mazhab-mazhab yang bertentangan dengan ketentuan tersebut, sebagaimana mazhab Daud Al-Zahiri. Berempat, tidak mencari-cari pendapat yang ringan saja. Tabu al-Rukhash, yang ringan saja, atau tabu al-Rukhash. Menurut Al-Ramli, syarat tersebut bukan merupakan syarat sah taklid, melainkan hanya sebatas syarat agar terhindar dari dosa. Menurut pendapat yang dikutip dari Imam As-Subuki, diperbolehkan tabu al-Rukhash jika ada hajat atau darurat. Menurut catatan Muhammad Said bin Abdul Rahman Al-Bani, pendapat yang melarang tabu al-Rukhash diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah memiliki konsistensi agama yang cukup kuat. Memperbolehkannya lebih tepat diperuntukkan bagi khalayak awam yang belum memiliki konsistensi yang cukup kuat dalam menjalankan tuntunan agama. Yang kelima, harus konsisten dengan pendapat yang diikuti dalam satu permasalahan. Maksudnya, mukallid tidak boleh mengambil satu pendapat dalam permasalahan tertentu kemudian beralih mengikuti pendapat lain dalam permasalahan yang sama. Ulama memberikan ilustrasi sebagaimana ketika mukallid mengambil hak syuf'ah al-jiwar terhadap sebidang tanah yang dijual tetangganya tanpa mendapat rekomendasi darinya dengan mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah. Lalu setelah ia memilikinya, ia menjualnya kembali tanpa persetujuan tetangganya. Selanjutnya pada saat tetangganya menuntut hak syuf'ah al-jiwar terhadap orang tersebut, ia berusaha menolaknya dengan dalih mengikuti pendapat Imam Syafi'i yang tidak memberlakukan hak syuf'ah bagi tetangga atau syuf'ah al-jiwar. Maaf kalau kecepatan. Tindakan tersebut tidak diperbolehkan karena dalam satu permasalahan mukallid tidak konsisten dengan pendapat yang diikuti. Yang keenam, tidak menimbulkan taufik atau mencampur adukan satu pendapat dengan lainnya sehingga menjadi rangkaian hukum yang tidak dianggap sah oleh kedua pendapat yang diikuti. Sebagaimana ketika mukallid berwudu tanpa menggosok anggota wudunya, contohnya tangan, kaki, ya seperti itu, dengan mengikuti mazhab Syafi'i. Lalu ia memegang wanita non-mahram dengan dalih mengikuti mazhab Maliki yang tidak menganggapnya dapat membatalkan wudu. Hal tersebut tidak diperbolehkan karena kedua imam yang diikuti sepakat tidak mengesahkan wudunya. Asy-Syafi'i melihat dari sisi memegang lawan jenisnya, sementara Al-Maliki melihat dari sisi tidak menggosok anggota wudunya. Ya, ini kebalik-balik ya. Ini catatan. Setelah ini saya mau sholat Jumat dulu. Part 2-nya saya akan selesaikan setelah sholat Jumat. Menurut mayoritas mazhab Syafi'i, larangan taufik di atas mencakup dalam berbagai persoalan agama seperti ubudiyah, muamalah, munakahah, dan lain sebagainya. Sementara menurut kacamata mazhab lain bisa dibaca di uraian khusus tentang taufik dalam buku ini. Artinya di buku ini masih banyak lagi sampai halaman ke nanti saat di akhir kalau nggak salah ya. Nah, di sini ada juga katalog kitab kalau kalian yang mau beli kitab-kitab dari Pustaka Mujtaba Publishing atau Mujtaba menuju pengabdian abadi. Ada kitab Ad-Difa Anil Watan, risalah prinsip bela negara.
Assalamualaikum.